Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bocoran putusan MK yang disampaikan oleh Denny Indrayana tentang sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup Dan ini mengagetkan belum selesai masalah tentang perpanjangan masa jabatan ketua KPU yang menginginkan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dan juga masih abu-abu apakah keputusan perpanjangan ketua KPU itu berlaku surut atau berlaku untuk ketua KPU sekarang. Nah, sekarang sudah muncul yang namanya putusan yang agak panas, yaitu terkait sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, dan SBY sempat menyampaikan potensi menimbulkan chaos Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cianjur.suara.com. Suara Cianjur, baru-baru ini dunia politik dan hukum kembali memanas. Hal ini terjadi setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan bocoran terkait dengan putusan MK tentang sistem pemilu legislatif. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting, maka MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja, tulis Denny Indrayana dalam laman resmi Twitternya. Ini artinya MK kemungkinan akan putuskan penggunaan sistem pemilu tertutup dalam pemilihan legislatif 2024 nanti. Menanggapi hal ini, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY diberikan 3 pandangan. Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik, tulis SBY dalam laman resmi Twitternya, dilihat Senin. Kemudian tanggapan keduanya, SBY mempertanyakan apakah sistem pemilu terbuka itu melanggar konstitusi. Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah undang-undang sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang pertanyaan kedua kepada MK, benarkah undang-undang sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat. Sistem pemilu tertutup atau terbuka, lanjut SBY. Selanjutnya SBY menilai bahwa rakyat akan sangat sulit menerima sistem pemilu tertutup ini dijalankan. Mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR, dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat, sambung SBY. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kadang kita melihat kok bisa gitu terkesan ada yang namanya keputusan yang sifatnya bisa menimbulkan chaos seperti yang disampaikan oleh SBY, dan ini tentu saja sangat riskan mengingat proses ini sudah dimulai proses pemilu. Untuk pemilu itu sendiri kita ketahui partai-partai itu sudah mengirimkan daftar caleg sementara, dan memang ini masih terduga apakah ini bisa benar. Denny Indrayana mendapatkan informasi valid bahwasanya akan dirubahnya sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Nah, sebelumnya kita ketahui terbuka artinya semua pemilih bisa memilih partai beserta dengan caleg masing-masing partai. Nah, ketika tertutup itu pemilih hanya memilih partai saja. Dan kita ketahui ketika tertutup ini biasanya kita ketahui terjadi pada saat
zaman Orde Baru ketika caleg ataupun pemilu itu terjadi ya, dan juga wakil rakyat atau caleg itu ditentukan ya oleh partai-partai yang mendapatkan suara. Nah, tentu saja kalau tertutup ya dan terbuka ya, ini juga kita melihat ya ada keputusan yang 6 setuju dan 3 dissenting opinion ya. Artinya 6 ini ya kalau benar nanti bisa memutuskan ya setuju untuk proporsional tertutup, maka ini juga menjadi pertanyaan apakah ini berlaku untuk pemilu sekarang yang sudah berjalan atau nanti gitu ya. Dan ini juga menjadi ancaman, tentu saja ancaman tidak hanya chaos tetapi juga akan menurunkan ya kepercayaan publik terhadap lembaga MK ini. Nah, kita ketahui sebelum ini kita sudah mendapatkan keputusan yang juga kontroversial ya di tengah jabatan pimpinan KPU ya yang akan segera usai di Desember 2023. Itu tiba-tiba ada yang menggugat, yaitu kalau nggak salah Nurul Gufron ya anggota pimpinan KPU juga yang KPK ya KPK yang ingin mengajukan ya judicial review ya tentang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan ini tentu saja akan menimbulkan ya sama chaos yang disampaikan oleh Presiden SBY gitu ya. Dan ada potensi besar ya kepentingan politik itu coba untuk dimainkan untuk pemenangan Pilpres di 2024. Karena bisa saja gitu ya ketika KPK yang saat ini itu sudah sesuai dengan keinginan kekuasaan, akan terus ya menjalankan apa yang sudah didelegasikan kepada KPK saat ini, yaitu misalnya tabungan kasus yang nanti bisa diungkap ketika proses pemilu itu akan berjalan dan menjadi suatu cara untuk jadikan tabungan kasus itu sebagai alat gebuk ya. Kita ketahui ya Johnny J. Plate itu meskipun saat ini yang menangani Kejagung ya bukan KPK, itu juga sudah dalam tanda kutip operasi berjalan gitu ya. Meskipun ada terbukti nantinya ya, tetapi terkesan ini ya dipercepat ya. Nah, kalau memang menjalankan equality before the law, yang lain juga harus diproses gitu ya. Ada kasus kardus durian ya, kardus durian, kemudian juga KTP elektronik yang juga belum sepenuhnya bisa mencokok orang yang menikmati ya cuan di dalam kasus tersebut. Nah, sekarang kasus putusan MK ini juga bermasalah tentang proporsional dari tertutup menjadi terbuka menjadi tertutup. Artinya siapapun yang akan maju dalam legislatif ya, kita tidak akan tahu siapa yang akan maju gitu ya. Track recordnya tidak jelas ya, bisa saja nanti dipilih sesuai dengan keinginan ya partai ya. Padahal partai kita ketahui ya hak prerogatifnya ya, entah yang bersangkutan tersebut terlibat korupsi misalnya ya, ataupun yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah dalam hal ini kita ketahui ya pemilih dalam ini pasti akan memiliki banyak sekali kekurangan ya. Kita tidak tahu track recordnya ya. Wong kita memilih dalam sistem terbuka saja ya, tidak ada jaminan nanti itu wakil rakyat itu akan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Wong saat ini ya, kita ketahui hampir mayoritas undang-undang yang ditelurkan oleh DPR ya tidak mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika setiap kali undang-undang itu tidak mewakili kepentingan rakyat,
pemilihan itu terus-menerus terjadi ya, pemilu ini terus-menerus terjadi. Harusnya ada yang namanya kritik yang sifatnya strategis dan sifatnya radikal ya, untuk berpikir ya tentang lebih kepada sistem daripada terus-menerus mengulangi kesalahan ya. Kita ketahui nanti ya, ketika para calon anggota DPR ini jadi, yang terjadi pasti gitu ya, akan ya ketika proses politik ini melalui dengan biaya mahal, maka yang akan lebih dahulukan adalah mengembalikan modal tersebut melalui kebijakan sesuai dengan keinginan yang ya para kapitalis oligarki yang meminjamkan modal. Akhirnya ini adalah bukan sesuai dengan kekuasaan kedaulatan di tangan rakyat, tetapi kedaulatan ada di tangan oligarki, kedaulatan ada di tangan para kapitalis ya. Jadi harusnya ada kritik yang lebih tegas untuk mengubah kebiasaan yang sudah terlanjur salah ini gitu ya. Ya dipastikan nanti ya ketika ada kenaikan harga BBM ya, pasti DPR itu tidak mungkin tidak menyetujui keinginan para kapitalis, para oligarki ya. Tidak mungkin juga ya undang-undang yang akan dikeluarkan itu lebih memberikan kepentingan kepada rakyat ya. Contohnya undang-undang Omnibus Law yang isinya lebih banyak merugikan kaum buruh dan merugikan masyarakat luas ya, yang itu juga akhirnya kita pandang lebih mendahulukan kepentingan para oligarki ya. Jadi ini salah satu hal, yaitu tentang pemilu berbiaya mahal yang harusnya dikritik gitu ya. Ada banyak hal ya untuk mengepras agar pemilu itu berbiaya murah atau bahkan gratis ya, yang harus bisa diusahakan oleh rakyat ya. Dan sayangnya ini ya tergantung dari ya political will dari pemerintah dan juga DPR itu sendiri ya. Kalau ini tetap dipelihara ya, berarti memang keinginan untuk berbiaya mahal itu akan terus dipelihara ya, untuk ya menimbulkan ketergantungan kepada oligarki, yang akhirnya nanti ketika siapapun yang terpilih ya pasti akan terus mengusahakan kepentingan para oligarki daripada kekuasaan rakyat. Nah, ini akan menimbulkan chaos gitu ya, sesuai yang disampaikan oleh SBY, karena SBY adalah mantan presiden yang juga salah satu ya majelis anggota Majelis Pertimbangan Partai Demokrat. Majelis Partai Demokrat inilah yang akan pasti akan terdampak ketika DCS ini pasti sudah diserahkan ke KPU ya. Tetapi nanti KPU justru akan mengubah sesuai dengan keputusan MK gitu ya. Jadi padahal keputusan tentang sistem pemilu ya, atau memakai terbuka atau tertutup, itu bukan norma konstitusional ya, tetapi merupakan ya legal policy yang harus ditentukan oleh ya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi pertama ya chaos itu memang chaos itu pasti akan terjadi. Yang kedua ya, tentu saja kredibilitas MK justru akan terkikis ya, yang semulanya menjadi the guardian of konstitusi, tetapi ya karena potensi keputusan-keputusan yang balelo ini ya akan lebih terlihat ya mengakomodasi kepentingan ya dari kekuasaan ya, atau siapapun yang berpotensi ingin mendapatkan keuntungan dari keputusan ini ya. Jadi MK ini ya kekuasaannya juga luar biasa gitu ya. Kemarin sempat dikritik oleh anggota DPR terkait perpanjangan masa jabatan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun, itu dikritik ya. Bagaimana mungkin yang membuat undang-undang DPR tetapi yang memutuskan untuk perpanjangan justru MK ya. Jadi negara ini ya, atau MK ini ya masih sangat besar sekali disusupi kepentingan-kepentingan meskipun ya kepentingan-kepentingan yang bisa jadi menjadi alat kekuasaan untuk melegalkan ataupun ya
meluluskan apa yang diinginkan oleh kekuasaan, ya. Apalagi sekarang dekat-dekat tahun pemilu gitu ya, dekat dengan pendaftaran baca pres gitu ya, kemudian akan menghadapi pencoblosan ya pemilu di 2024, maka segala kepentingan ini terkesan dikejar gitu ya. KPK yang sebelumnya 4 tahun akan habis, padahal habisnya Desember, sekarang sudah diajukan untuk naik, dan kemungkinan ini juga bisa dikabulkan di 5 tahun ya, karena dengan alasan semuanya rata-rata 5 tahun. Nah, bagaimana jika kita melihat masa jabatan MK yang 15 tahun harusnya ya dikepras menjadi 5 tahun ya. Jadi banyak keputusan saat ini ya, terutama aspek hukum ini terkesan ya dimainkan sesuai dengan keinginan yang mempunyai duit ya, mempunyai para kapitalis dan oligarki. Ya, kita tunggu saja ke depan apakah informasinya bisa benar-benar valid ya, sesuai dengan disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana. Nah, kalau terjadi maka ini akan menjadi presiden buruk bagi aspek hukum yang kadang bisa dimainkan sesuai dengan keinginan yang punya duit atau oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.